Selamat pagi, saya ucapkan kepada saudara mahasiswa Fisika Dasar kelas D, Fisika Dasar 1 kelas D ya. Kita berjumpa kembali dalam kuliah yang keberapa ini? Ketiga atau ya ketiga kira-kira. Yaitu akan belajar tentang hukum Newton. Tapi sebelum masuk ke hukum Newton, kita ada beberapa definisi dulu. Yaitu yang pertama adalah apa yang disebut dinamika. Itu ilmu yang mempelajari gaya sebagai penyebab gerak. Jadi gerak itu disebabkan oleh salah satunya adalah gaya. Nah, kalau di kinematika itu ada gerak tetapi tidak mempedulikan apa penyebabnya, sedangkan di dinamika adalah penyebabnya adalah gaya. Ya. Gaya mengakibatkan gerak. Ya biasanya kalau di SMA dulu kan gaya akibat gerak adalah F sama dengan M kali A, ya kan? M-nya adalah massa, A-nya adalah percepatan. Itu waktu di SMA. Saya pikir Anda masih sangat familiar atau masih sangat ingat ya, karena baru beberapa bulan yang lalu Anda lulus. Belum ada 1 tahun Anda lulus dari SMA, jadi saya kira Anda semua masih sangat ingat dengan rumus F sama dengan MA. Ya. Hukum Newton menyatakan menyatakan hubungan antara gaya, massa, dan gerak benda. Ya, ini tadi F sama dengan MA. Ya kan, geraknya tapi gerak berupa percepatan. Ya. Gaya adalah kekuatan dari luar berupa dorongan atau tarikan. Misalkan ada sebuah benda, Anda dorong, itu menggunakan gaya. Atau Anda tarik, itu menggunakan gaya. Atau Anda angkat, gaya. Ya. Pokoknya menggunakan kekuatan yang disebut adalah gaya. Kemudian kita ke hukum Newton. Hukum Newton ini ada yang menemukan adalah Isaac Newton pada tahun segini. Ini kalian semua belum pada lahir ya, termasuk saya juga belum ada ini di sini. Nah, si Isaac Newton sudah menemukan ini. Nah, ini Anda sekarang menemukan apa ya kan di zaman modern begini? Apakah menemukan hukum, menemukan hukum tertentu kayak ini ya, hukum Newton. Anda mungkin menemukan satu persamaan nanti, menemukan suatu persamaan tak berdimensi, umpamanya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda bisa menemukan sesuatu yang nanti akhir-akhirnya adalah digunakan oleh keturunan-keturunan kita lebih lanjut lagi ke tahun-tahun berikutnya, itu luar biasa. Seperti Pak Newton ini. Ini Pak Newton ini lahir di sini, tapi rumus-rumus persamaan-persamaan hukum-hukumnya yang dia temukan itu tetap kita pakai. Mungkin akan selamanya kita pakai sebelum ada hukum lain yang menyatakan bahwa hukum Newton ini tidak benar atau kurang tepat. Maka akan muncullah hukum yang lain. Tapi selama ini belum ada yang menyatakan seperti itu, maka ya kita akan menggunakan hukum Newton ini seterusnya. Kita lihat slide berikutnya, yaitu hukum Newton. Setiap benda akan tetap dalam keadaan kecepatan nol atau diam. Jadi setiap benda itu akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak sepanjang garis lurus.
dengan kecepatan konstan, bergerak lurus beraturan, kecuali bila dipengaruhi gaya untuk mengubah keadaannya. Nah, ini hukum 1 Newton itu sering dikenal kelembaman. Karena kalau kondisi diam, dia diam terus. Tapi kondisi kecepatan konstan ini bergerak terus, ya, makanya dikatakan lembam, ya, kelembaman. Maka sigmanya adalah sama dengan 0 jika tidak ada ini. Bila ia dipengaruhi gaya untuk mengubah keadaannya. Jadi kalau tidak ada gayanya sama dengan 0, ya dia tidak akan kalau diam ya tetap diam, kalau bergerak tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Tapi begitu dipengaruhi oleh gaya, dia mungkin bisa bergerak lebih cepat lagi atau bergerak lambat, kemudian dari diam kemudian bisa bergerak. Nah, itu karena akibat ada gaya. Kalau tidak ada gaya, hukum kelembaman tadi. Kalau kondisi diam, ya diam. Kalau kondisi bergerak dengan kecepatan konstan, ya bergerak. Nah, itu hukum 1 ya. Sigma F sama dengan 0. Dalam kondisi seimbang. Ya. Ditarik ke kiri, ditarik ke kanan, ditarik ke atas, ditarik ke bawah, dijumlahkan sama dengan 0, maka benda itu akan di tempat itu saja. Tidak akan kemana-mana. Tidak akan berpindah kemana-mana. Nah, sekarang kita lihat hukum Newton kedua. Hukum Newton kedua ini percepatan yang dihasilkan oleh rosetan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan rosetan gayanya. Nah, ini ada percepatan. Muncul percepatan. F sama dengan ma yang tadi kita sudah singgung-singgung sedikit ya. Yang sudah Anda pahami betul di SMA waktu kemarin. Jadi sigma F sama dengan M kali A. M-nya adalah massa, satuannya adalah kilogram, sedangkan A-nya adalah percepatan. Satuannya adalah meter per detik kuadrat. Gitu. Kita sampai di sini dulu, sampai di hukum Newton 2. Kita lanjut ke hukum Newton. Sebentar, saya mau ya. Hukum Newton 3. Jika dua buah benda berinteraksi, maka gaya pada benda satu itu sama dan berlawanan arah dengan gaya benda lainnya. Ini hukum Newton 3 ini sering disebut dengan hukum aksi-reaksi ya. Jadi ini hukum aksi-reaksi. Nah, hukum aksi-reaksi. Jadi kalau ada side ditarik ke kiri, maka akan ada perlawanan dari side mau ke kanan. Nah, ini. Jadi ada F aksi, ada F reaksi. Sekarang kesatuan gaya Anda harus tahu ya, karena gaya ini adalah besaran turunan, sudah turunan ya. Dimensinya dimensi turunan, bukan dimensi dasar kembali lagi, tetapi dimensi turunan. Itu perkalian antara dimensi massa dengan dimensi percepatan. Ya. Massa ini yang paling gampang, satuannya adalah kilogram. Kan? Sedangkan percepatan yang paling gampang ya satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, per sekon kuadrat yang paling gampang. Ya kan? Nah, ini percepatan satuannya itu yang paling gampang. Nah, maka dari sini Anda bisa ini perkalian ini. Ya. Perkalian antara kilogram.
kilogram dengan meter per detik kuadrat. Ini dengan meter per detik kuadrat, maka menjadilah Newton. Newton ya, atau biasanya adalah N saja. Nah, ini N disingkat dengan N. Newton biasanya disingkat dengan N begini. Ya, ini lebih gampangnya dalam satuan SI. Ya. Kita lanjut yaitu ke macam-macam gaya. Ini kok tidak sama. Ya, macam-macam gaya. Ada dua macam di sini. Yang paling jelas adalah gaya interaksi dan gaya kontak. Ya, apa itu gaya interaksi? Kita lihat di sini. Gaya yang ditimbulkan oleh satu benda pada benda lain, walaupun letaknya mungkin berjauhan. Ya kan? Macam-macam gaya kontak itu ada gaya gravitasi. Kalau yang gaya kontak, ini bukan gaya interaksi ini ya. Gaya interaksi. Gaya interaksi. Interaksi contohnya adalah gaya gravitasi. Ini walaupun tidak bersentuhan, misalkan kita di atas pohon, ya, atau kita di pesawat lah di atas yang sedang terbang dengan bumi, itu ada gaya gravitasi walaupun kita tidak bersentuhan, kita berjauhan. Gaya listrik itu juga walaupun kita berjauhan bisa muncul gaya listrik, gaya magnet, dan lain sebagainya. Pokoknya yang tidak bersentuhan tetapi bisa menimbulkan gaya, itu disebut gaya interaksi. Definisi medan di sini ruang yang merupakan daerah pengaruhnya. Jadi pengaruh dari gaya-gaya ini disebut medan. Medan listrik, medan gravitasi, medan magnet, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke bawah. Nah, sekarang apa gaya kontak? Gaya yang terjadi pada benda-benda yang bersentuhan. Gaya gravitasi juga bisa merupakan gaya kontak apabila bersentuhan. Gaya listrik juga bisa asal bersentuhan. Jadi syaratnya adalah bersentuhan atau tidak bersentuhan, begitu saja. Kalau tidak bersentuhan ya berarti interaksi, kalau bersentuhan berarti kontak, ya kan, namanya saja sentuh berarti berkontak. Nah, lalu ada gaya normal. Gaya normal gaya reaksi dari gaya berat yang dikerjakan benda terhadap bidang tempat benda tersebut. Dan arahnya normal itu tegak lurus terhadap bidang kontak. Tuh. Harus tegak lurus terhadap bidang kontak. Bagaimana Pak? Kalau miring, nah, kalau miring Anda harus dikalikan sesuatu, kalikan sin atau cos. Nah, pokoknya harus menjadi tegak lurus. Jadi kalau miring ya Anda proyeksikan. Gitu. Itu kalau namanya gaya normal. Gaya normal itu harus normal, harus tegak lurus. Harus tegak lurus bidang. Ingat-ingat ya, harus tegak lurus bidang. Kalau tidak tegak lurus, maka harus diproyeksikan. Bila benda satu berada di atas bidang 2. Bila benda satu, ini bidangnya ya. Bidangnya ini benda satu, ini benda 2. Gaya aksi, maka B akan muncul, maka dia menimbulkan gaya aksi ke bawah, menekan ke bawah, ya kan? Akan menekan ke bawah berbanding lurus dengan massa dan gravitasi yang ada di daerah situ.
Jadi gravitasi ini tidak mesti 9,81, tergantung pada letaknya di mana. Kalau semakin jauh dari bumi semakin kecil. Kalau semakin dekat dengan bumi ya semakin besar. Ya kita yang paling besar maksimal ya di permukaan laut. Nah, itu. Kemudian gaya reaksi pada benda itu C-nya. Nah, C-nya reaksi pada benda. FNG aksi, ada NG reaksi. Ini mestinya kalau yang ini adalah aksi, mestinya yang ini adalah reaksi. Ini reaksi. Reaksinya ke atas. Karena dia ditekan ke bawah, merasa berat, ya dia mendorong ke atas. Kan gitu. Lalu dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh bidangnya ini. Bidangnya ini yang menahan ini kan, yang membentuk reaksi ke atas. Kalau enggak kan dia melesek. Nah, gitu. Kalau tidak ada reaksi itu melesek. Makanya kalau ini anggap suatu lantai, kemudian ini anggaplah kotak-kotaknya berat sekali, lantai tidak kuat, ya akan melesek ke bawah. Gitu. Kalau N lebih dari 0, benda menekan bidang tempat benda berada, nih ya. Tempat benda berada. Jadi kalau N-nya lebih dari 0, maka kalau benda meninggalkan bidang lintasannya, itu tidak meninggalkan ya, benda tepat saat. Benda tepat saat akan. Tepat saat akan. Nah, berarti belum meninggalkan, masih nempel di situ. Tepat bergerak sedikit saja itu ke atas. Mengangkat benda itu ke atas, maka menjadi bendanya itu akan terbawa ke atas atau terlepas dari landasannya. Nah, jadi kira-kira inilah ya, ini sudah tepat lah. Benda menekan bidang kalau N-nya lebih dari 0, kalau ini ya meninggalkan atau hanya bersentuhan saja. Ini artinya hanya bersentuhan saja dengan benda atau dengan bidang kontaknya ini. Tetapi dia tidak mendesak, dia tidak menarik tempatnya ini ya. Jadi hanya bersentuhan saja. Tanpa ada tekanan, tanpa ada tarikan, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke ini, gaya gesekan. Gaya yang melawan gerak relatif dua benda. Nah ini, misalkan ada benda yang diseret oleh Anda ke kanan, tapi syaratnya ini harus bersentuhan dengan lantai ini ya, minimal bersentuhan, atau N-nya lebih besar dari 0. Nah, N-nya lebih besar dari 0. Kalau N-nya 0 ya tidak ada ya kan, 0 ya 0. Ini kalau dikalikan 0 ya Fs juga 0. Nah, ini 0. Jadi apa namanya? Gaya ini timbul apabila ada gaya yang menyeret ke sana. Nah, jadi sebetulnya seperti mirip-mirip aksi reaksi ya kan, ada gaya ke sana, ada yang menahan ke sono. Ya, mirip-mirip aksi reaksi lah. Nah, kira-kira begitu. Nah, arah gaya gesekan selalu sejajar dengan bidang tempat benda berada. Nah, ini harus selalu sejajar dengan bidang ini. Gaya gesekan itu selalu sejajar dan berlawanan arah gerak benda. Jadi gaya gesekan harus berlawanan arah dan sejajar dengan bidang di mana benda itu diseret atau didorong. Macam-macam gaya gesekan. Gaya gesekan antara zat padat dan zat cair. Ya, ini ada, tapi kan kita tidak pernah mengukur-ngukur atau tidak pernah perhatikan ya kan, antara gesekan zat padat dengan zat cair kan tidak pernah kita perhatikan. Karena kita memang tidak mempelajari di situ. Kalau Anda nanti mau belajar bagian itu, tentu akan memperhatikan. Kemudian gaya gesekan antara zat padat dengan zat cair fluida. Ini zat padat dengan zat padat, sorry ya. Zat padat dengan zat padat.
Ini yat padat dengan yat cair ya, kita jarang mempelajari ini, ya kan? Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita tidak merasakan itu. Bahkan ini pun merasakannya itu ayo misalkan Anda mendorong kotak di lantai, Anda merasakan kok berat sekali ini kita dorong, ya kan? Padahal lantainya sepertinya terbuat dari keramik ini, sudah licin ini, kenapa kok didorong kok berat sekali? Yaitu karena adanya gaya gesekan. Kalau kotaknya agak ringan ya, dia gaya gesekannya gampang sekali kita lawan, ya kan? Sehingga ya agak ringan. Tapi kalau wanunya berat, masanya berat, wah masanya besar, ya kita harus perlu tenaga atau perlu kekuatan atau perlu gaya yang besar. Itu kira-kira jadi antara gesekan padat dengan padat, gesekan padat dengan ya cair, mungkin ada satu lagi gesekan padat dengan gas. Itu ada walaupun kecil ya, karena kenapa? Karena viskositas daripada gas adalah kecil, sehingga gesekannya itu adalah akan menjadi kecil. Nah, itu nanti akan dipelajari di mekanika fluida 1. Itu ada gesekan antara fluida dengan pipa. Tapi di situ fluidanya kebanyakan yang dipelajari adalah cairan. Sedangkan di mekanika fluida 2 nanti adalah gas yang banyak dipelajari. Tapi akan Anda mendapatkan itu gesekan antara yat padat dengan fluida. Gesekan antara yat padat dengan fluida gas. Nah, itu nanti dapat. Kita kembali ke sini, kita gaya gesekan statis. Gaya gesekan yang bekerja antara dua permukaan benda dalam keadaan diam relatif satu dengan yang lainnya. Oh gitu. Jadi gesekan itu disebut gesekan statis apabila bendanya dengan bidangnya itu tidak ada pergerakan. Jadi sama-sama diam ya. Bendanya diam, tempat yang ditempati juga diam. Lantai sudah diam, kotaknya juga diam. Itu sudah ada gaya gesekan. Gaya gesekannya adalah disebut gaya gesekan ini, gaya gesekan statis. Berarti jangan disangka tidak ada gesekan kalau benda itu tidak bergerak, ternyata ada, tapi gesekannya disebut gesekan statis. Ini gesekan statis. Fs kurang dari mu s kalikan N. N-nya gaya normal tadi yang sudah kita bicarakan di atas. Nah, ini koefisien gesekan statis ya, ini biasanya tergantung kekasaran permukaannya ya. Permukaan likside lantainya licin sekali atau tidak. Atau misalkan pakai keramik atau pakai hanya di plester. Atau malah pakai batu doang, itu lain-lain koefisien gesekan statisnya. Maka Fs disebut gaya gesekan statis karena disebabkan oleh koefisien gesekan statis, dan di mana pada saat ada Fs itu ketika benda belum bergerak. Kalau Fs-nya kurang dari mu s kali N, maka benda diam. Ini ada ketentuannya ini. Fs-nya kurang dari ini, maka benda diam. Kalau Fs sama dengan ini, benda akan bergerak tepat saat akan bergerak. Nah, kemudian gaya gesekan kinetik Fk. Nah, ini. Kalau sudah bergerak, nah ini kalau bendanya bergerak, maka bukan lagi gaya gesekan statis, tetapi gaya gesekan kinetik. Nih, Anda harus ingat-ingat ya. Rumusnya sama persis nih kan, rumusnya sama persis dengan yang tadi, dengan yang mana tadi, yang ini ya. Nih, rumusnya sama persis, hanya satu FK, satu Fs.
ininya mu K, yang di sana mu S. Tapi ketentuan pakai rumusnya adalah ini hanya untuk yang bergerak. Sedangkan yang ini tadi untuk yang diam. Nah, jadi kalau yang ini itu untuk yang diam, ya, ini untuk yang diam. Kalau sudah bergerak bagaimana? Kalau sudah bergerak, ya pakailah yang ini. Nah, ini kalau sudah bergerak pakailah ini. Gaya gesekan statis, ini koefisien gesekan statis, dan ini adalah gaya normal. Nah, ini contohnya. Jika benda ditarik dengan gaya F, tapi benda belum bergerak karena ada gaya gesekan Fs melawan F. Jadi Anda sudah menarik ini, menarik, tetapi bendanya belum bisa bergerak. Nah, itu disebut gesekannya yang muncul adalah gesekan statis. Kalau Anda tarik, tapi belum bergerak, itu yang menggendoli. Ya, istilahnya kalau bahasa Jawa menggendoli. Yang memegang, itu karena ada ini. Karena ada Fs ini. Ya, ada Fs. Tapi setelah ini bergerak, nah kemudian Anda kekuatannya dinaikkan, kekuatannya ditingkatkan, maka benda bergerak, ya kan? Nah, setelah benda bergerak, maka yang menggendoli tadi atau yang menahan tadi bukanlah Fs tetapi Fk. Ingat-ingat ya, Fk untuk sudah bergerak, Fs ketika masih diam. Nah, jika gaya F diperbesar nih hingga akhirnya benda bergerak, maka gaya gesekan pada saat benda mulai bergerak adalah kondisinya seperti ini. Pada saat mulai bergerak ini, Fk kurang dari Fs. Kita lihat di berikutnya coba ya. Fs, nah itu ini ya, nih. Jika Fk-nya lebih besar dari Fs, maka benda diam. Kemungkinan ya, kemungkinan jika Fk sama dengan Fs, maka benda saat bergerak, ya, benda saat bergerak gitu kalau sama. Nah, kalau Fk kurang dari Fs, berarti benda bergerak. Sekarang sifat-sifat gesekan. Gaya gesekan tergantung pada sifat permukaan tadi, mu. Nah, kan? Dari bahan apa? Benda-benda yang bergesekan tadi, yang saling bersinggungan tadi. Kemudian berat benda atau disebut gaya normal. Tergantung dari beberapa hal, diantaranya adalah sifat permukaan kedua benda, kemudian berat benda. Nah, ini gerak benda pada bidang miring. Nah, sekarang kalau miring bagaimana? Tadi kan mendatar-mendatar semua, kan? Sekarang kalau miring, nah kalau miring itu harus ada proyeksinya. Gerak benda pada bidang miring licin tanpa ada gesekan. Loh, ini kalau lantainya licin sekali ini, sama sekali tidak punya Fs maupun tidak punya Fk. Jadi tidak ada mu S, tidak ada mu K. Ingat-ingat ya, ini terjadi ketika tidak ada mu S maupun mu K. Kalau dikatakan gerak benda bidang licin tanpa gesekan, berarti tidak ada mu S, tidak ada mu K. Nah, gaya normalnya menjadi bagaimana nih? Gaya normalnya akhirnya diproyeksikan, kan? Tadinya kan begini, lurus begini tadinya. Nah, hasilnya lurus begini. Tapi karena bidangnya ini miring, maka Anda harus diproyeksikan supaya tegak lurus dengan bidang ini. Ya kan? Harus dibuat tegak lurus. Bagaimana caranya? Ya ini, tinggal kalau ke sini ya dikoskan. Kalau yang sejajar dengan lantainya menjadi sin. Nah,
mg sin theta. Yang ke sini mg cosinus theta. Yang mg cosinus theta ini menjadi tegak lurus. Menjadi tegak lurus terhadap bidang ini, geraknya terhadap bidang ini. Sehingga gaya normalnya N-nya tadi tidak lagi mg. Tidak boleh tetap sama dengan mg, wong ini sudah miring. Ya toh? Sehingga N-nya adalah sama dengan mg cosinus theta. Nah, kalau beratnya tetap dia, beratnya kan tetap mengarah ke bawah ini. Ya kan? Tetap mengarah menuju pusat bumi. Ya, W sama dengan mg. Lalu sida urikan menjadi dua komponen, yaitu Fx, ya, berarti yang sejajar dengan bidang geraknya, dengan bahkan disebut sumbu X lah, bidang gerak datar, bidang geraknya itu kita sebut sumbu X, dan yang tegak lurus dengan bidang gerak tadi adalah sumbu Y. Maka yang searah X adalah Fx mg sinus theta. Yang searah Y adalah mg cosinus theta. Nah, gaya yang menyebabkan benda bergerak pada bidang miring ke bawah atau ke sumbu X sama dengan Fx sama dengan ma. Nah, Fx sama dengan ma. Ya kan? Tadi kan gaya kan sama dengan M kali A. Nah, sekarang Fx-nya kan Anda sudah ketemu. Yaitu mg sin theta sama dengan ma. Kan gitu, gampang ya. Fx-nya sudah ada ini. Fx-nya sudah ada ini. Ya kan? Maka Anda tinggal memasukkan ke sini saja. Jadi Fx-nya ini sudah ganti dengan yang ini. Nah, ganti dengan yang ini, maka menjadilah ini, kan? Ini kan hanya matematika biasa lah ya. Anda sudah tahu persis, tidak kebingungan. Ini hanya mengganti Fx dengan mg sin theta. Di mg sin theta sama dengan ma. Lanjut ke berikutnya. Nah, ini gerak benda pada bidang miring dengan adanya gesekan. Nah, kalau tadi dianggap tidak ada gesekan, sekarang bagaimana kalau bendanya pada bidang miring tetapi dengan gesekan? Maka akan muncul F gesekan ini. Kan? Kalau proyeksinya tetap sama, proyeksinya mg cosinus theta, yang searah dengan sumbu X ya mg sin theta. Tapi sekarang bedanya di sini. Sehingga sigma F sama dengan ma tadi, ya, sigma F-nya ini ditambahi sekarang. Kalau ini karena berlawanan dengan mg sin, maka dikurangi. Maka menjadi begini. Nah, kira-kira menurut Anda, dengan adanya FK ini, percepatannya benda menjadi lebih besar apa menjadi lebih kecil dengan tanpa FK? Kalau dengan FK karena di situ ada tanda negatif minus, ya tentu percepatannya menjadi lebih kecil karena dia seolah-olah ditarik ke atas. Jadi benda itu mau meluncur ke bawah tetapi ditahan. Nah, ada perlawanan, ada yang menggendoli, ada yang memegang-megang dari belakang, yaitu FK, sehingga tidak meluncur cepat tetapi meluncur lambat saja. Akan lebih lambat dibanding dengan tidak ada yang menggendoli. Akan lebih lambat dibanding dengan tidak ada yang menahan-nahan dari belakang. Nah, gitu. Gaya yang bekerja pada benda sekarang ada gaya normal, yaitu N, mg cosinus theta. Gaya berat W sama dengan mg. Dan gaya gesekan Fk mu k N. Mu k mg cosinus theta karena N-nya adalah mg cosinus theta. Maka sekarang menjadi Fk adalah mu k mg cosinus theta.
Kita lanjut ke berikutnya. Saya pikir sudah Anda paham karena ini hanya mengulang pada waktu saat Anda di SMA. Ya kan tinggal ngulang saja. Buka lagi catatan di SMA dulu. Buka, siapa tahu Anda masih punya bukunya. Kalau bukunya sudah Anda buang, ya wah Anda harus mencari lagi. Tetapi di kuliah daring ini kan ada materinya sudah disampaikan itu, tinggal mendownload walaupun dalam bahasa Inggris yang materi daring kita itu. Makanya saya buatin PowerPoint-nya, saya buatin videonya supaya Anda lebih mudah. Kalau dengan video seperti ini, maka Anda suatu saat kapan saja bisa membuka. Tidak tergantung waktu saat Anda di kelas atau di jam kuliah. Jadi di luar jam kuliah Anda bisa membuka-buka, Anda bisa membaca-baca kembali dengan adanya video ini. Ya. Mudah-mudahan ini bisa Anda pahami karena hanya merefresh penyegaran pikiran Anda karena semua sudah diperoleh di SMA dulu. Kita lanjut ke ini sistem katrol. Nah, ini tergantung kalau A-nya lebih berat daripada B, maka kira-kira apa yang terjadi? A-nya lebih berat dari B. Ya, diam saja, ya kan? Diam saja. Kalau A-nya lebih ringan dari B, ya B akan meluncur ke bawah. Dia akan meluncur ke bawah. Jadi tergantung beratan mana antara A dengan B. Gaya-gaya yang bekerja, yang penting gaya-gaya yang bekerja di sini apa saja yang di benda A ini. Ini yang di benda A. Ya, nambah ini kan. Apa yang bekerja? Ada T. Ini T-nya itu sangat tegangan talinya. Kemudian A-nya itu percepatan benda ini ke sana. Percepatan benda ini ke sono. Kalau T tadi tegangan talinya ini. Lalu NA ini gaya normal, Anda sudah tahu. MAG ini gaya berat. Kemudian FA ini gaya gesekan. Ya kan? Sehingga kalau yang di bagian B adanya hanya ini. Sama ini. Sama A. Nah, tetapi A di B ini harus sama dengan A di A. Jadi percepatan B harus sama dengan percepatan A. Loh, bagaimana Pak kalau tidak sama? Kalau tidak sama bisa talinya bisa putus. Ya kan? Talinya bisa putus. Nah, gitu. Satu bergerak lebih cepat, satu lambat, bagaimana mungkin ya kan? Padahal digandeng, kan tidak mungkin. Kalau itu terjadi ya putus talinya. Ya kan? Kalau talinya kuat sekali, tidak mungkin akan terjadi. Maka percepatan benda A itu haruslah sama dengan percepatan benda B. Bagaimana kalau B ini menyentuh dinding? Nah, kalau B menyentuh dinding ini, ya sedikit besar akan ada gesek-gesekan. Ada gambar lagi di sini. Kalau menyentuh ada F, K, di B. Nah, ada F, K, di B. Kalau menyentuh ini kebetulan tidak menyentuh sehingga ini tidak ada. Sehingga ini gampang. Hanya T saja, ini T. Di sini ada MG. Kemudian percepatannya adalah A. Tuh, ini kesetimbangan gaya yang terjadi pada benda A. Ini kesetimbangan gaya yang terjadi pada benda B. Ya, kita lanjut ke bawah tinggal sedikit. Ya, gaya-gaya yang bekerja pada benda A. Ini benda A ya tadi, gaya normal. Ya, ada gaya normal.
ada gaya gesek, ada gaya tali T. Kemudian pada benda B ada gaya berat, ada gaya tegangan tali T. Jika benda bergerak maka berlaku hukum Newton 2, yaitu harus sama dengan MA. Ya, harus sama dengan MA. Untuk kedua benda berlaku untuk bidang kasar. Untuk bidang kasar maka akan ada ini. Jadi percepatannya bisa Anda prediksi dengan ini. Untuk bidang licin ya hilangkanlah koefisien geseknya, maka menjadi ini. Ini prediksi percepatan benda tersebut. Sekarang tinggal apa bidangnya itu licin ataukah bidangnya itu kasar. Bedanya di sini nih, muncul MK di sini, mu K. Kalau dia licin maka mu K kan 0, maka berubah menjadi ini. Ya. Oke ya, paham ya? Ya, kira-kira adalah begini. Ini rumusnya. Anda prediksi A pakai yang ada gesekannya, maka ini. Prediksi A yang tanpa gesekan, maka ini. Ini untuk bidang licin, ini untuk bidang kasar. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, yaitu ini. Ini jika dua buah benda saling bertumpukan. Nih, bertumpukan. Lalu apa yang terjadi pada benda itu? Kan gitu. Pasangan aksi reaksi antara benda A dengan benda B, yaitu ada N12 sama N21, itu ada aksi, ada reaksi. Gaya normal pada benda 1 ya N1, M1G. Gaya normal pada benda 2 sekarang menjadi N2, yaitu ditambah M1. Sehingga gaya normal totalnya ya sama dengan N2, ya kan? M1 plus M2 dikalikan G. Nah, kira-kira cukup di sini. Tidak ada contoh soal, karena gampang. Contoh soalnya nanti bisa Anda lihat di materi yang sudah diupload di daring. Di sana banyak sekali contoh-contoh soalnya. Ini hanya membantu Anda untuk mengingat-ingat kembali pelajaran waktu di SMA. Oke, sampai di sini saja. Selamat berjumpa kembali untuk di pertemuan berikutnya.